Jika Anda sedang dalam kondisi apes beruntun, usaha apapun sering gagal, gagang apapun sering mengalami kebuntuan, hubungan asmara model gimana pun sering berujung kandas, badan sering sakit-sakitan, rumah hawanya panas, penghuninya sering berantem, sering ditipu orang lain, bagaimana cara mengatasinya? Lalu pendekatan seperti apa yang harus dilakukan? Jika Anda sedang dalam kondisi apes beruntun, usaha apapun sering gagal, gagang apapun sering mengalami kebuntuan, hubungan asmara model gimana pun sering berujung kandas, badan sering sakit-sakitan, rumah hawanya panas, penghuninya sering berantem, sering ditipu orang lain, bagaimana cara mengatasinya? Lalu pendekatan seperti apa yang harus dilakukan? Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan. Yang paling mudah dan murah yaitu lewat jalur agama dengan cara rutinkan satu amalan apapun itu. Yang penting rutin diamalkan setiap hari. Misalnya ya dalam Islam nih misalnya rutin sholat taubat, rutin baca istighfar, rutin sholawatan, rutin baca surat Al-Waqiah, rutin baca surat Yasin dan seterusnya. Dalam hal ini bukan jumlah berapa kali bacanya yang ditekankan, melainkan pada rutin tiap hari diamalkannya. Ini kalau dalam Islam ya. Mbak Wira yakin, apapun agama Anda tentu ada konsep ibadah atau amalan yang memang harus rutin dilakukan setiap hari dalam rangka mempermudah wujudnya hajat khusus yang Anda inginkan. Berikutnya yaitu menggunakan minyak wingit dari Mbak Wira yang seringkali Mbak Wira sertakan dalam paket pembelian. Botolnya kecil, berwarna coklat gelap, bentuknya kurus tinggi, isinya 2 mili. Cara pakai minyak wingit ada bermacam-macam, akan Mbah Wira kupas satu persatu. Berikut cara pakai minyak wingit untuk ruatan buang sial. Pertama, ambil minyaknya, niatkan ingin membuat air ruatan untuk buang sial. Lalu buka tutupnya, teteskan di jari Anda sebanyak 1 tetes, 2 tetes, atau 3 tetes sesuai dengan alur batin. Jumlah minyak yang digunakan ini bergantung pada seberapa kronis masalah yang ingin diatasi atau seberapa berat masalah yang ingin diatasi. Jadi ikuti alur batin aja. Kemudian siapkan 1 ember air. Lalu celupkan jari yang terkena minyak tadi ke dalam air sambil tangannya diputar-putar melawan arah jarum jam. Nah, tangannya diputar-putar melawan arah jarum jam sambil membaca doa apapun yang Anda bisa. Kalau orang Islam bisa pakai 3 ayat terakhir Al-Baqarah misalnya. Kalau orang non-muslim baca apapun lah doa yang Anda kuasai. Jadi tidak perlu memaksakan diri harus menghafal doa dari agama Islam. Contohnya Anda agama Hindu harus menghafalkan 3 ayat terakhir Al-Baqarah, enggak. Jadi doa apapun sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Supaya apa? Supaya saat membaca doa itu betul-betul khusyuk dari hati. Nah, kalau nanti Anda membaca doa dari agama lain, nanti enggak khusyuk, enggak nyampe ke hati. Jadi bagaimana supaya bisa nyampe ke hati ya? Baca sesuai dengan apa yang dikuasai. Selesai membaca doa, biarkan airnya selama 10 menit ya. Setelah itu dipakai untuk mandi. Pastikan minyaknya itu mengenai seluruh tubuh ya. Nah, setelah Anda mandi pakai air yang ada minyaknya ini, karena minyak itu kan pasti mengapung ya di permukaan air, maka ketika diciduk itu pasti akan kena pertama. Nah, setelah itu badan akan berminyak. Nah, setelah badan berminyak Anda boleh pakai sampo, pakai sabun ya, biar minyaknya itu hilang, biar minyaknya itu terbilas. Tenang aja, efek magic dari minyak wingit tidak akan hilang kok, meskipun Anda sudah bilas pakai air sabun. Lakukan hal ini rutin ya,
Misalnya 1 kali niat itu dirutinkan selama 2 minggu. Misalnya kalau untuk buang sial, ya terus dilakukan selama 2 minggu. Kalau masih tetap sial, perpanjang hingga 1 bulan. Jadi jangan gonta-ganti niat, mandi pagi niat buang sial, mandi sore niat menarik pengasihan, jangan. Tapi rutinkan dulu untuk buang sial terus selama 2 minggu. Atau kalau masih terasa sialnya, teruskan sampai 1 bulan. Gitu ya, mudah ya. Berikutnya ya, setelah 2 minggu atau 1 bulan kemudian atau setelah kesialan Anda berhenti, selanjutkan dengan tujuan lain. Misalnya kalau susah jodoh ya berarti mandi untuk menarik jodoh. Kalau susah di kerejekian ya misalnya ya mandi untuk narik kerejekian. Misalnya ya membuka jalur-jalur kerejekian yang ada di tubuh. Nah ini berikut Mbak udah jelaskan cara pakai minyak wingit untuk menarik kerejekian. Yang pertama ambil minyaknya, niatkan ingin membuat air untuk menarik hoki atau kerejekian bagi diri sendiri ya. Lalu buka tutupnya, teteskan di jari. Boleh 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes bergantung seberapa apes ya diri Anda atau seberapa sulit menarik rezeki untuk diri Anda. Siapkan 1 ember air, celupkan jari yang mengandung minyak tadi, putar-putar berlawanan arah jarum jam, lalu berdoa ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kenapa kok harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing? Supaya kusuk, nyambung, nyampe dari hati. Setelah itu diamkan 10 menit ya supaya efek magicnya bekerja. Setelah itu boleh dipakai untuk mandi. Ingat, kalau mandi pastikan minyaknya mengenai tubuh. Setelah itu boleh dibilas dengan sampo dan sabun, tidak apa-apa. Lakukan misalnya 2 minggu ya hingga kerejekian itu lancar, atau 1 bulan hingga kerejekian itu lancar. Lomba kok beda-beda durasinya. Ada yang cuma seminggu, ada yang sampai 2 minggu, ada yang sampai sebulan. Karena tingkat pengapesan orang itu beda-beda, Pak. Ibarat itu adalah selang yang mengalirkan air rezeki. Yang membuntu selang itu tadi beda-beda. Ada yang udah berkerak sehingga harus berbulan-bulan dikerjakan. Ada yang ternyata cuman kebuntu lumut. Pokok disogok udah langsung lancar. Jadi bergantung pada seberapa kronis kondisi yang dialami oleh pasien tersebut. Semakin kronis ya berarti semakin lama proses untuk narik rezekinya. Jelas ya? Nah misalnya setelah urusan kerezekiannya beres, akan kita lanjutkan untuk urusan jodoh atau pengasihan. Orang-orang yang jomblo itu ya seringkali tidak hanya jodoh atau pengasihannya aja yang buruk. Ya, biasanya juga diawali dengan urusan kerezekian yang buruk. Jadi pekerjaannya nggak beres. Ya, karena pekerjaannya nggak beres, kemudian urusan asiannya menjadi juga tidak beres. Sebagaimana contoh screenshot yang Mbak udah tampilkan. Jadi istrinya kabur. Karena apa? Ternyata pekerjaannya ya cuma buruh harian atau kuli. Hal ini menegaskan bahwa ketika urusan ekonomi itu nggak beres, seringkali merembet ke urusan pengasihan yang juga ikut nggak beres. Meskipun sudah punya istri, ketika urusan ekonomi tidak segera dibereskan, nyatanya istrinya kabur. Mohon maaf, Mbak Ura tidak ingin menjelekkan profesi apapun ya di sini. Tapi Mbak Ura ingin menegaskan bahwa seringkali memang untuk orang-orang yang urusan pengasihan atau jodohnya nggak beres itu diawali atau diikuti dengan urusan ekonomi yang juga nggak beres. Maka dari itu kita selesaikan satu persatu. Ya orang yang aku udah lama Mbak menjomblo, susah cari istri, susah cari pasangan dan seterusnya, itu biasanya masalahnya itu kompleks. Sehingga kita kerjakan satu persatu. Bisa dipahami ya. Berikut adalah tata cara ya ketika Anda sudah menyelesaikan urusan kerejekian misalnya. Berikut adalah tata cara membuat air untuk menarik jodoh. Ya, air untuk menarik jodoh menggunakan minyak wingit. Yang pertama ambil minyaknya. Niatkan ingin membuat air untuk memperkuat aura pengasihan. Jadi kalau urusan kerejekian itu yang diperkuat adalah aura kerejekiannya, nah sekarang yang diperkuat adalah aura pengasihannya. Boleh nggak dalam 1 kali waktu itu aura kerejekian, pengasihan, hoki, proteksi itu dikuatkan bareng-bareng. Sudah Mbak udah jelaskan tadi di awal bahwa kita kerjakan satu persatu supaya hasilnya maksimal. Bisa dipahami ya. Nah, jadi setelah urusan kerejekiannya beres, sekarang mau kita buat nih untuk membuat air dalam rangka memperkuat aura pengasihan. Sama tata caranya ya, buka tutupnya, teteskan di jari sebanyak 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes atau ikuti alur batin. Nah, kenapa kok ada perbedaan? Karena sesuai dengan tingkat ya penyakit atau masalah yang sedang dialami. Siapkan 1 air ember, masukkan jari yang ada minyaknya lalu putar-putar berlawanan dengan arah jarum jam sambil berdoa apapun sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
Tunggu 10 menit, setelah itu dipakai untuk mandi. Kalau badan Anda penuh dengan minyak, maka yulih ya dibilas dengan menggunakan sampo dan sabun supaya minyaknya bersih. Jelas ya? Ini adalah untuk pengasihan, untuk urusan pengasihan. Mbah, kalau saya urusan kerejekian sama penghasilan udah beres, nggak ada masalah, Mbah. Saya udah punya istri, saya punya usaha. Cuman ini loh, Mbah, usaha saya itu sering diganggu orang. Sering terkena guna-guna, sering terkena kiriman gaib. Maka apakah bisa menggunakan minyak wingit ini dalam rangka untuk memagari diri sendiri supaya tidak mudah kena santet, kena bayat maupun kena serangan gaib lainnya? Jawabannya adalah bisa. Caranya yang pertama, niatkan ingin membuat air ya untuk memperkuat energi proteksi diri. Ya. Kemudian buka tutupnya, teteskan di jari sebanyak 1 tetes, 2 tetes, atau 3 tetes bergantung dengan masalah yang dihadapi. Semakin kompleks, semakin rumit, biasanya lebih banyak yang dibutuhkan. Lalu siapkan 1 ember air, celupkan jari yang ada minyaknya, putar-putar berlawanan arah jarum jam sambil berdoa. Dan setelah itu tunggu 10 menit lalu bisa dipakai untuk mandi. Ya, ini untuk memperkuat aura proteksi diri. Lakukan ya minimal 7 hari, 2 minggu ya, ataupun 1 bulan sesuai dengan kondisi yang dialami. Jadi memang kondisi masing-masing orang itu menentukan seberapa lama terapi yang harus dilakukan. Mbah, saya sudah melakukan semuanya. Urusan kerejekian sudah saya lakukan, urusan pengasihan sudah saya lakukan untuk memikat klien-klien supaya menjadi langganan tetap. Kemudian untuk memagari diri sendiri juga sudah. Nah, sekarang saya ingin memagari rumah atau tanah atau tempat usaha yang saya miliki supaya tidak kena guna-guna, ataupun saya ingin menetralisir tanah yang angker sehingga ketika ditempati membuat penghuninya itu menjadi nyaman. Misalnya kos-kosan yang sepi lama nggak pernah laku misalnya karena angker, banyak penampakan, kemudian penghuninya nggak betah. Nah, ini terapi ini bisa Anda lakukan untuk menetralisir energi negatif yang ada di tempat usaha atau kos-kosan Anda supaya penghuninya itu betah. Tata caranya, ambil minyaknya, niatkan ingin membuat air. Ya, air untuk pagaran dari serangan magic apapun bentuknya. Kalaupun ingin membersihkan energi negatif berarti ingin membuat air ya untuk membersihkan energi negatif yang ada di tempat tersebut. Buka tutupnya, teteskan di jari ya 1, 2, atau 3 tetes bergantung tingkat keangkeran ya area yang mau dibersihkan. Lalu siapkan 1 ember, celupkan jari yang ada minyaknya tadi, putar-putar berlawanan arah jarum jam sambil membaca doa apapun yang Anda kuasai. Tunggu 10 menit. Setelah itu air digunakan untuk ngepel lantai atau disiram-siramkan area ya, mengelilingi area yang ingin dipagari secara merata. Kalau itu kos-kosan ya dipakai untuk ngepel. Kalau itu misalnya tanah ya disiram-siramkan mengelilingi tanah yang wingit atau sangar itu tadi. Kalau misalnya itu rumah ya disiram-siramkan mengelilingi rumah, atau dibuat ngepel rumah, atau dibuat gembor. Gembor itu apa ya? Menyiram halaman rumah kayak gitu. Jadi gunakan air itu di sekeliling rumah sampai merata. Kalau air aja kan mudah untuk ngelap kusen-kusen, jendela-jendela misalnya. Karena jin itu masuk ke dalam rumah itu lewat jalan masuknya manusia. Artinya apa? Pintu dan jendela itu untuk ngelap kusen-kusen dan jendela itu juga bisa. Rutinkan minimal 1 hari 1 kali. Ya, bisa di pagi hari atau di sore hari atau di malam hari, yang penting rutin dilakukan. Lakukan seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan hingga dirasakan gangguan-gangguan itu hilang, atau hingga dirasakan rumah yang angker tadi menjadi tidak angker. Jelas ya ini ya. Jadi banyak yang bisa Anda lakukan dengan minyak wingit, tinggal bergantung kebutuhan dan kreativitas Anda seperti apa. Mbah Wira telah memberikan 6 contoh ya untuk 6 kasus yang berbeda. Mbah Wira yakin dengan kecerdasan yang Anda miliki, maka Anda dapat mengembangkannya secara mandiri untuk kasus-kasus lain yang Anda alami. Selain dioles pada air, minyak juga dapat dioles ke dupa. Ya, untuk membuat dupa energi yang mampu menarik kerejekian, mampu memperkuat pengasihan, mampu mempertebal proteksi, menghalau kiriman guna-guna, dan memperkuat energi kodam. Cara buatnya bagaimana? Sama dengan tata cara yang sudah Mbah Wira sebutkan di atas. Video-video cara pembuatan dupa energi pun sudah sering kali Mbah Wira bagikan, baik di status WhatsApp, di komunitas, di Instagram, maupun di channel YouTube-nya Mbah Wira. Bisa Anda simak ya. Mbah Wira sendiri rutin menggunakan dupa energi untuk beragam tugas, mulai dari yang ringan hingga yang berat-berat. Itulah mengapa Mbah Wira mengirimkan minyak wingit bersamaan dengan dupa herbal, baik yang berbentuk kerucut atau stick, itu sama baiknya, sama kualitasnya.
karena keduanya adalah pasangan dan bisa Anda gunakan untuk beragam keperluan. Jadi kapan hari itu ada yang tanya, "Mbah, ini kok ada dupa dalam paket ini buat apa, Mbah?" Karena Mbah Wira lemes lagi puasa, Mbah Wira jawab, "Untuk kenang-kenangan Pak, simpan aja di dalam lemari." Nah sekarang setelah Anda tahu bahwa dupa yang Mbah Wira sertakan itu bisa digunakan untuk membuat dupa energi bersama dengan minyak wingit yang Mbah Wira sertakan dalam paket, maka silahkan. Dupa yang sudah Anda masukkan dalam lemari untuk kenang-kenangan bisa Anda keluarkan dan Anda praktekkan membuat dupa energi baik untuk memperkuat energi khodam ataupun beragam keperluan lain seperti yang telah Mbah Wira jelaskan sebelumnya. Ada beberapa klien yang mengatakan, "Loh Mbah, kok beda ya dengan tata cara yang Mbah Wira ajarkan dulu?" Misalnya ya dalam beberapa momen itu Mbah Wira mengajarkannya itu begini. Contohnya untuk menarik kerezekian ya, tata caranya ambil minyaknya, niatkan ingin memperkuat aura kerezekian diri atau menarik rezeki dari segala penjuru, lalu buka tutup dari botol minyak wingit, teteskan di jari sebanyak 1, 2, atau 3 tetes, lalu oleskan langsung ke kulit tangan sambil diputar-putar ya, berlawanan arah jarum jam diiringi dengan membaca doa apapun. Rutinkan 1 hari sekali, kemudian lakukan selama seminggu, 2 minggu, atau sebulan. Loh kok beda Mbah? Yang ini kok langsung ke badan, tidak dipakai mandi dulu. Ini yang benar yang mana? Jawabannya adalah kedua-duanya atau ketiga-tiganya yang pakai dupa itu juga semua adalah benar. Jadi kok banyak sekali versinya? Jawabannya karena masing-masing orang itu memiliki kecocokan sendiri-sendiri. Ya, sehingga perlu dicoba mana tata cara yang paling pas untuk digunakan sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Kalau pada Mbah Wira pribadi dibandingkan dengan langsung dioles ke kulit atau dipakai mandi, itu lebih cocok kalau dioleskan ke dupa. Itu kalau Mbah Wira. Ya, itu kalau Mbah Wira. Mbah Wira tekankan itu kalau saya. Jadi lebih cocok dibakarkan ke dupa daripada dioles ke badan atau dipakai mandi. Namun sekali lagi Mbah Wira tekankan, tata cara masing-masing itu bisa berbeda sesuai dengan kecocokan. Bagi Anda yang tinggal di kos-kosan atau nggak bisa bakar dupa, ya tentu dioles atau dipakai mandi itu yang lebih cocok ya, dibandingkan seperti Mbah Wira yang harus pakai bakar dupa. Jadi ingat, semua tata cara itu benar bergantung kondisi pada diri Anda masing-masing. "Mbah, berapa harga minyak wingitnya kalau saya pengen beli?" Nah ini mohon maaf ya, minyak wingit itu tidak Mbah Wira jual. Minyak tersebut adalah warisan dari guru Mbah Wira. Oleh karenanya hanya Mbah Wira bagi-bagikan secara cuma-cuma bagi mereka yang membutuhkan. Harapan Mbah Wira supaya jadi ladang pahala ya untuk gurunya Mbah Wira selaku pembuat minyak wingit tersebut. Lalu jika ingin memilikinya bagaimana? Silahkan memahar azimat buatan Mbah Wira, lalu request untuk dikirimi minyak wingit dalam paket yang nanti akan Mbah Wira sertakan. Apakah bisa diberi saja Mbah tanpa membeli apapun? Ya jangan Pak ya, karena minyak wingit itu dulu Mbah Wira belinya itu juga mahal ke gurunya Mbah Wira ya. Jadi silakan memberi azimat buatan Mbah Wira, nanti akan Mbah Wira berikan minyak wingitnya itu secara cuma-cuma. Apakah minyak wingit ini benar-benar semanjur cerita Mbah Wira? Ya kalau menurut Mbah Wira ya cukup manjur. Ya sampai-sampai Mbah Wira pribadi selalu memakainya setiap hari everyday. Ya seperti ini aplikasinya kalau untuk penggunaan pribadi Mbah Wira. Ya nanti admin tolong ditampilkan videonya ya supaya teman-teman ini bisa menyimak, bisa tahu oh seperti ini cara penggunaan minyak wingit ya kalau untuk penggunaan pribadi Mbah Wira sehari-hari. Dupa energi adalah dupa gaharu herbal biasa seperti ini yang kemudian dioles dengan minyak khusus yang sudah diasmak, diwirid atau dimantrai sehingga dia mampu menghasilkan energi yang lebih tinggi bila dibanding dengan dupa gaharu biasa pada umumnya. Secara penampakan, dupa energi memiliki motif atau pola loreng-loreng yang berasal dari minyak yang dioleskan ke seluruh permukaan atau batang dupa. Sehingga apabila Anda menyimpan dupa energi dan dupa biasa seperti ini di satu tempat, Anda tidak akan khawatir keliru atau tertukar, karena dupa biasa yang gaharu herbal memiliki warna coklat yang polos sesuai dengan warna kayu gaharunya. Sementara kalau dupa energi memiliki warna yang lebih gelap dan ada motif loreng-loreng atau corak loreng-loreng yang berasal dari minyak kelapa yang sudah diasmak tadi. Dupa gaharu karena sudah dioles dengan minyak kelapa,
maka dia beresiko berjamur. Oleh karenanya, Mbah Wira merekomendasikan atau menyarankan dupa energi seperti ini sering dijemur di bawah terik matahari untuk mencegah dia agar tidak berjamur. Nah, kalau sudah terlanjur berjamur bagaimana, Mbah? Segera dihabiskan, kemudian pesan lagi di Mbah Wira. Mbah, untuk dupa energi itu sebetulnya bentuknya kerucut apa lidi panjang-panjang seperti ini? Jawabannya, baik bentuk kerucut atau bentuk lidi, secara power energi sama saja. Karena yang membuat dia berenergi bukan bentuk dupanya, melainkan minyak yang diasmak yang dioles ke sepanjang permukaan dupa. Dupa energi ini sangat baik bila digunakan untuk teman wirid, teman tirakat, teman riyado, maupun teman dalam berdoa. Dupa energi adalah dupa gaharu herbal biasa seperti ini yang kemudian dioles dengan minyak khusus yang sudah diasmak, diwirid atau dimantrai sehingga dia mampu menghasilkan energi yang lebih tinggi bila dibanding dengan dupa gaharu biasa pada umumnya. Secara penampakan, dupa energi memiliki motif atau pola loreng-loreng yang berasal dari minyak yang dioleskan ke seluruh permukaan atau batang dupa. Sehingga apabila Anda menyimpan dupa energi dan dupa biasa seperti ini di satu tempat, Anda tidak akan khawatir keliru atau tertukar, karena dupa biasa yang gaharu herbal memiliki warna coklat yang polos sesuai dengan warna kayu gaharunya. Sementara kalau dupa energi memiliki warna yang lebih gelap dan ada motif loreng-loreng atau corak loreng-loreng yang berasal dari minyak kelapa yang sudah diasmak tadi. Dupa gaharu karena sudah dioles dengan minyak kelapa, maka dia beresiko berjamur. Oleh karenanya, Mbah Wira merekomendasikan atau menyarankan dupa energi seperti ini sering dijemur di bawah terik matahari untuk mencegah dia agar tidak berjamur. Nah, kalau sudah terlanjur berjamur bagaimana, Mbah? Segera dihabiskan, kemudian pesan lagi di Mbah Wira. Mbah, untuk dupa energi itu sebetulnya bentuknya kerucut apa lidi panjang-panjang seperti ini? Jawabannya, baik bentuk kerucut atau bentuk lidi, secara power energi sama saja. Karena yang membuat dia berenergi bukan bentuk dupanya, melainkan minyak yang diasmak yang dioles ke sepanjang permukaan dupa. Dupa energi ini sangat baik bila digunakan untuk teman wirid, teman tirakat, teman riyado, maupun teman dalam berdoa.